Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarul Dafa dengan NIM 15012000043 dari kelas AB 4409. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar UAS mata kuliah analisis resiko, yaitu mengenai industri makanan keju. Oke, untuk industri keju itu sendiri, keju merupakan makanan hasil fermentasi yang berasal dari susu berbagai mamalia. Sejak manusia mulai memelihara hewan penghasil susu sekitar 10.000 sebelum Masehi, mereka telah mengetahui tentang kecenderungan susu untuk memisahkan menjadi dadih atau air dadih dan air dadih. Keju dapat dikategorikan secara luas sebagai keju asam atau rennet dan keju alami atau keju proses. Keju asam dibuat dengan menambahkan asam ke susu untuk menyebabkan protein membeku. Keju segar seperti krim keju atau queso fresco dibuat dengan pengasaman langsung. Istilah keju alami adalah istilah industri yang mengacu pada keju yang dibuat langsung dari susu. Proses pembuatan keju itu sendiri merupakan proses alami ditambah bahan lain yang dimasak bersama untuk mengubah sifat tekstur atau leleh dan meningkatkan umur simpan. Selanjutnya ada fishbone diagram industri keju. Terdiri dari mesin, metode, material, manpower, measurement, dan juga mother nature. Langsung saja kepada identifikasi resikonya. Yang pertama ada dari mesin, yaitu alat yang digunakan rusak. Terus yang kedua ada alat potong yang kurang tajam. Ketiga ada alat kurang perawatan. Selanjutnya ada dari metode. Ada resiko keempat, yaitu pemotongan cut yang tidak sesuai, kurang efisiennya waktu produksi. Resiko yang keenam, teknik pemotongan yang salah. Dari material, resiko ketujuh, bahan dan alat potong kurang memadai. Yang kedelapan, keju yang sering meleleh akibat terlalu lama didiamkan. Terus ada dari manpower. Resiko ke-9, pegawai kelelahan. Yang ke-10, tidak patuh terhadap SOP. Terus resiko ke-11, kelalaian pegawai. Terus selanjutnya ada dari measurement, pengukuran pada keju yang salah. Terus yang terakhir ada dari mother nature, dari resiko yang ke-13, yaitu bencana alam. Adapun selanjutnya yaitu tabel risiko. Jenis risiko yang pertama, frekuensi X. Maksud dari frekuensi X di sini yaitu X di sini banyaknya risiko yang terjadi di industri keju itu sendiri. Terus ada frekuensi Y. Frekuensi Y itu maksudnya seberapa besar dampak risiko bagi industri. Dilihat dari rating seberapa pengaruh dampaknya bagi industri dari 1 sampai 10. Dari resiko yang pertama, frekuensi X atau sering terjadinya resiko tersebut ada di angka 6, dan juga untuk dampaknya yang dialami oleh perusahaan seberapa besar ada di angka 3. Terus resiko kedua ada frekuensi X-nya 7, frekuensi Y-nya 3. Resiko yang ketiga, frekuensi X-nya 9, frekuensi Y-nya 3. Resiko yang keempat, frekuensi X-nya 5 dan juga frekuensi Y-nya juga 5. Resiko yang kelima, frekuensi X-nya 3, frekuensi Y-nya 7. Resiko yang keenam, frekuensi X-nya 5, frekuensi Y-nya 5. Terus resiko yang ketujuh,
frekuensi X-nya 2 dan juga frekuensi Y-nya 2. Resiko yang ke-8, X-nya 2, Y-nya 3. Resiko yang ke-9, X-nya 3, Y-nya 5. Resiko yang ke-10, X-nya 3 dan juga Y-nya itu 3. Yang ke-11, resiko X-nya 4, frekuensi X-nya 4, frekuensi Y-nya juga 4. Resiko yang ke-12, frekuensi X 5, frekuensi Y 5. Yang ke-13, frekuensi X-nya 1, frekuensi Y-nya juga frekuensi Y-nya 7. Selanjutnya ada dari tabel risiko. Dilihat dari seberapa banyak terjadi, ada di resiko ketiga. Terus kalau dilihat dari seberapa besar dampaknya bagi perusahaan, resikonya yaitu ada resiko 13 dan juga resiko 5. Selanjutnya ada analisis map risiko, dibagi menjadi 4 wilayah. Untuk yang pertama, wilayah 1 atau low risk, diwarnai atau dikasih warna hijau. Terdapat 2 resiko, yaitu resiko yang ke-8 juga yang ke-7. Wilayah 1 ini berstatus rendah, dan adapun dampaknya yang pertama, pengaruh terhadap strategi dan aktivitas operasi rendah. Terus dampak yang keduanya berpengaruh terhadap kepentingan para pemangku kepentingan atau stakeholder juga rendah. Terus wilayah kedua atau biasa disebut juga medium risk. Terdapat resiko 5, resiko 9, resiko 10, dan resiko 11. Medium risk diwarnai dengan warna kuning dengan status sedang. Terus adapun dampaknya yang pertama, pengaruh terhadap strategi dan aktivitas operasi sedang. Pengaruhnya terhadap kepentingan para pemangku kepentingan atau stakeholders juga sedang. Terus wilayah ketiga yaitu high resiko. High resiko diwarnai dengan warna oranye. Adapun resiko yang termasuk dalam high risk, yang pertama ada resiko 1, resiko 2, resiko 4, resiko 6, dan juga resiko 12. Dengan status tinggi, dampaknya pengaruh terhadap strategi dan aktivitas operasi tinggi. Yang kedua, pengaruh terhadap kepentingan para pemangku kepentingan atau stakeholder juga tinggi. Wilayah ketiga ini harus ada pengawasan khusus, harus ada evaluasi tingkat tinggi dari industri keju itu sendiri. Terus ada wilayah keempat yaitu critical risk. Ada satu resiko yang termasuk pada critical risk ini, yaitu resiko ketiga, yang dengan diwarnai dengan warna merah dengan status kritis. Adapun dampaknya pengaruh terhadap strategi dan aktivitas operasi yang ekstrim. Terus yang kedua, pengaruh terhadap kepentingan para stakeholder itu sangat tinggi. Untuk critical risk ini, selain harus ada pengawasan khusus, juga ada evaluasi besar-besaran dari industri keju itu sendiri. Untuk selanjutnya ada antisipasi dan saran resiko. Untuk yang resiko pertama,
antisipasi resikonya itu mengganti alat potong dengan yang baru. Terus resiko kedua, antisipasinya mengasah alat potong keju dengan asahan agar tidak tumpul. Terus resiko ketiga, mengevaluasi para karyawan supaya lebih memperhatikan perawatan alat-alat potong. Yang keempat, resiko yang keempat, antisipasinya melakukan pelatihan kepada karyawan yang belum menguasai teknik pemotongan keju. Yang kelima, antisipasinya yaitu lebih tegas dalam mengambil sikap kepada karyawan mengenai keefisienan waktu dalam bekerja. Terus resiko yang keenam, antisipasinya melakukan pelatihan kepada karyawan yang belum menguasai teknik pemotongan keju, sama seperti resiko yang keempat. Terus resiko yang ketujuh, antisipasinya membeli alat-alat tambahan. Resiko yang kedelapan, antisipasinya menyediakan freezer tambahan untuk keju agar tidak meleleh. Terus yang kesembilan, resikonya antisipasinya mengevaluasi jam kerja para pegawai. Terus resiko yang ke-10, antisipasinya lebih tegas dalam mengambil sikap kepada karyawan yang melanggar SOP perusahaan. Terus resiko yang ke-11, antisipasinya mengevaluasi para karyawan memperingati supaya tidak lalai dalam bekerja. Resiko yang ke-12, antisipasinya melakukan pelatihan pada karyawan yang belum menguasai teknik pemotongan keju. Resiko yang ke-13, antisipasinya mengadakan pelatihan siaga bencana alam. Ya, selanjutnya sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.